Saudara, hari ini saya ingin bagikan sebuah firman yang berjudul jangan salah ukuran. Saudara ya, jangan salah ukuran. Nah, pernah nggak dari antara kita ini yang waktu bikin bolu gitu ya, yang biasanya bikin bolu, bikin cake, bikin roti, lalu kita ini bikin sebuah resep tapi salah ukurannya. Pernah nggak saudara ya? Bikin resep tapi resepnya itu entah kita rubah sendiri atau itu emang resep yang salah dan menghasilkan bolu yang bantat gitu. Kemarin si AL bilang, "Mah tolongin dong mah bikin apa kayak gitu buat anak-anak FOG ini cari dana gitu. Anak-anak FOG ini cari dana Bapak Ibu, kalau mereka jualan tuh mereka cari dana. Buat apa? Mereka mau cari dana buat pelayanan generasi. Mereka punya mimpi mau bangun SMP. Saudara ya, anak-anak FOG punya mimpi mau bangun SMP. Itu luar biasa banget. Mereka mati-matian melakukan yang terbaik untuk mereka itu menyiapkan semuanya itu. Jadi kalau saudara merasa, loh ini kok jualannya kok kayaknya kok rodok mahal. Saudara itu bukan rodok mahal saudara ya. Itu saudara sedang ikut membangun SMP gitu ya. Dan bahkan banyak dari mereka itu yang kalau mereka bikin jualan kadang-kadang itu cuma dikembaliin modalnya aja. Atau kadang-kadang bahkan sak modalnya dipersembahkan semuanya gitu. Nah, terus karena anak saya ini mau minta tolong gitu kepada saya, terus saya bilang, "Oh gampang-gampang," saya bilang gitu. "Nanti mama mau bikin lah seperti yang mama lihat di Korea," gitu saudara ya. Ya, kadang-kadang kan ya namanya impian saudara ya. Lalu saya cari di Google itu, saya cari resepnya kira-kira yang saya mau tuh kayak apa gitu kan. Lalu saya pelajari dari beberapa website gitu kan, dari beberapa tempat gitu. Terus saya bikin, nah waktu saya sudah mulai bikin, saya lihat adonan saya ini gak seperti yang saya rasa ini pasti kurang ini resepnya ini. Lalu saya mulai tambahkan di adonan saya itu, saya tambahin, pertamanya saya tambahin ini kayaknya kurang apa itu, kurang terlalu encer gitu. Saya tambahin tepung. Lalu saya mulai mikir, lah kalau saya tambahin tepung aja nanti jadinya kayak apa ya? Saya tambahin lagi yang lain. Saya tambahin, tambah, sampai saya ublekin itu. Dan tidak lama kemudian waktu saya masukkan ke oven, saya udah bangga banget dengan sebuah bayangan seperti roti yang di Korea yang saya makan itu saudara ya. Waktu keluar, wah ya ampun, kayak telur ceplok saudara roti saya itu. Amblek-blek saudara bantat. Lalu saya kasih ke suami saya suruh dia makan Pak Lukas. Gimana? Enak ya? Sakjane lumayan ya. Dia tahu saudara ya, kalau saya sudah ngomong gitu, dia nggak boleh ngomong nggak enak saudara ya. Bisa don seistrinya itu saudara. Jadi dia bilang, ya lumayan lah katanya gitu. Tapi ya itu kok penampilannya kok gini ya. Dan walhasil saudara, kata-kata lumayan itu menyebabkan adonan saya tuh utuh 2 hari 2 malam saudara ya. Nggak ada satu orang pun yang mau menyentuh itu saudara. Kenapa? Karena itu salah ukuran. Karena itu ngawur saudara. Sehingga karena salah ukuran, karena itu ukurannya tidak dipakai tepat, maka yang terjadi ya tidak menghasilkan hasil seperti yang diinginkan. Atau saudara pernah, ini kebanyakan ibu-ibu saudara ya, beli baju dari internet begitu datang ukurannya beda. Saudara pernah tahu itu? Wah di internet kayaknya udah bagus gitu. Kita sudah membayangkan diri kita pakai baju itu pasti bakalan bagus. Begitu nyampe, loh lah kok pakai baju anak-anak saudara ya. Jadi modelnya yang harusnya pas atau modelnya yang harusnya oversize. Tapi dipakai di kita kayaknya mini gitu ya saudara. Jadinya nge-crop banget gitu. Jadinya jadi kayak ngapret gitu saudara ya. Nah atau kita beli sepatu. Lalu sepatunya mulai kekecilan dan kita ini tidak pas. Nah saudara, apa yang terjadi kalau kita ini punya salah ukuran, kalau kita ini mendapati kita ini sedang salah ukuran, maka yang terjadi adalah semuanya itu jadi sia-sia. Semuanya itu jadi terbuang gitu aja. Dan semuanya bahkan kita biarin rusak begitu saja. Bagaimana kalau di dalam kekristenan, di dalam iman kita itu juga memakai ukuran yang salah waktu kita mengikut Yesus.
Maka yang terjadi ya tepat seperti yang kita bayangkan tadi. Yang terjadi perjalanan kita akan jadi perjalanan yang sia-sia. Ada banyak hal yang harusnya kita bisa nikmati semuanya terbuang. Bahkan ada hal-hal yang seolah-olah itu terbuang dengan tidak ada gunanya begitu saja. Nah kenapa kok kita itu bisa salah ukuran? Biasanya gini saudara ya, kita itu sukanya ngukur sesuai dengan perasaan kita. Gitu kan saudara ya. Jadi ukurannya pakai perasaan. Seperti saya tadi, waktu saya bikin saya kira-kira sendiri pakai perasaan saya. Oh ini rasanya kurang kental ini, saya tambahin sendiri. Saya pakai perasaan saya. Atau beli baju ukurannya pakai perasaannya sendiri. Aku merasa aku masih langsing kok. Dulu aku itu ukuranku S. Gitu kan ya saudara. Lu itu S itu sejak kapan Bu? Itu lagi SMP dulu mah S. Nah sekarang lo anaknya udah 3. Masa masih S sih gitu kan ya. Tapi aku tuh merasa aku tuh kecil kok. Jadi kita bikin waktu kita pesen baju, kita pesen bukan sesuai kenyataan tapi sesuai perasaan kita saudara ya. Sesuai dengan keinginan kita. Atau kenapa kok bisa salah ukuran? Karena ukuran yang dipakai di situ dengan yang biasanya itu berbeda. Tapi kita tidak sesuaikan diri dengan ukuran yang ada. Sama dengan firman Tuhan, kita tidak bisa mengukurnya pakai perasaan. Ada orang Kristen hari-hari ini punya ukuran firman pakai perasaan. Dan bahkan firman Tuhan dikatakan begini, oh ditimbang-timbang, dipikir-pikir kalau masuk akal. Dan firman Tuhan selalu dipertanyakan, kalau masuk akal kita ambil, kalau tidak kita bikin supaya masuk akal. Saudara, kalau saudara pernah tahu salah satunya yang sekarang ini sedang booming namanya Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Kristen tapi firmannya ini diambil sesuai yang dia mau aja. Kalau dia nggak mau, dia nggak ambil. Contoh, nggak usah perpuluhan. Lalu dia mulai kasih itu ayatnya. Oh itu kan perpuluhan pada zaman dulu. Saudara pasti pernah tahu itu yang orang tiktoker. Bahkan saya pernah lihat itu ada di status beberapa orang. Jangan, saudara itu adalah, yang saudara pasang adalah tokoh namanya Kristen progresif. Yang juga mengatakan bahwa masuk surga nggak usah pakai Yesus. Nah ini repot ini saudara ya. Pakai perasaan sendiri. Saudara seperti yang kita tadi lihat bahwa ukuran yang pakai perasaan kita akan seringkali itu tidak tepat, meleset saudara. Dan ukuran yang tepat jangan pakai ukuran pikiran, jangan pakai ukuran dunia, pakai ukuran firman gitu ya. Kalau kita mau kita tidak salah ukuran dalam hidup kita, pakai ukuran firman. Mari kita buka dalam Imamat 19. Imamat 19 ayat yang ke-35 sampai 36, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Saudara, ternyata firman Tuhan itu menyukai yang namanya ukuran yang tepat, ukuran yang pas. Jangan sampai dalam hidup kita ini punya pakai ukuran yang gak pas. Nah ukuran yang kayak apa yang gak pas dan seringkali kita pakai itu untuk mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama biasanya yang kita ukur adalah berdasar materi. Banyak orang yang maunya pada waktu ngukur kasih Tuhan seberapa Tuhan mengasihi aku didasarkan dari materi yang diterima. Ada lagi yang ukur kasih Tuhan berdasarkan kemudahan yang didapat. Oh kalau Tuhan itu memberikan kemudahan karena aku dikasihi Tuhan. Ada yang mengukurnya dari jabatan yang diterima. Ada yang mengukur dari besarnya pengaruh yang dia bisa berikan. Ada yang dan kebanyakan orang mengukur segala sesuatu kasih Tuhan hanya dari yang tampak. Nah ini saya mau kasih contoh seringkali kita salah ngukur. Ya apa saja yang biasanya kita pikirkan dan ternyata itu salah. Dan itu sangat salah di dalam ukuran firman. Ini yang pertama adalah kalau orang lain diberkati itu artinya saya tidak diberkati. Banyak orang Kristen mengukur itu dengan cara kayak gitu. Kalau lihat orang lain diberkati, oh rasanya seperti aku gak diberkati. Kita tuh tiba-tiba lupa sama sekali dengan semua yang pernah kita terima dari Tuhan.
Kalau ada orang lain yang susah, kita dengan wah seneng menolong. Kita itu dengan punya belas kasihan. Tapi tunggu jika orang yang sama, yang susah, yang kita kasih belas kasihan, tiba-tiba mereka itu diberkati Tuhan dan diberkati lebih daripada kita. Tunggu apa yang terjadi di hati kita. Apakah kita masih mengasihi orang itu? Atau tiba-tiba kita merasa orang itu sebagai saingan kita merasa orang itu sebagai kompetitor di hidup kita. Ada banyak orang bisa mengasihi orang lain selama orang itu tidak melebihi dirinya sendiri. Betul saudara? Saudara pasti ngerti. Pernah saudara ada di tempat itu, saya berkata, saya jujur, saya pernah. Pernah enggak? Pernah. Kalau lihat orang lain yang dulu waktu dia susah kita tolong, aduh kasihan dia kita tolong. Tapi waktu lihat dia diberkati, seolah-olah diberkati lebih. Dia tiba-tiba punya kepemilikan lebih daripada kita. Tiba-tiba hati kita rasanya ndak aman. Dan kita rasanya bukan ndak aman cuma sama orang itu. Kita juga nggak aman dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan, apa engkau salah kirim berkat? Gitu. Apalagi ukuran yang salah yang sering kita pakai. Yang nomor 2 adalah kalau orang lain jadi nomor 1 artinya kita ini tidak diterima. Banyak orang Kristen kalau lihat temennya dipromosikan Tuhan, oh jadi orang nomor 1, oh begitu lihat yang sebelahnya diangkat, dia merasa dianya yang tidak diterima. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengukur dari situ. Penerimaan Tuhan tidak pernah diukur dari situ. Saudara, orang lain bisa jadi nomor seberapapun, saudara bisa jadi ada di tempat manapun, itu gak ada hubungan sama saudara. Tapi seringkali kita mengukur diri kita dari ukuran yang kita lihat dengan orang lain. Dan kita mulai bandingkan diri kita, bagaimana, apakah Tuhan itu sebenarnya masih sayang sama aku enggak ya? Kenapa kok dia yang dipromosikan? Kenapa kok dia yang dapat kemudahan? Kenapa kok dia yang diangkat? Kenapa bukan aku? Kan harusnya aku dong yang lebih banyak puasa aku, yang lebih pelayanan sungguh-sungguh aku yang lebih berkorban, aku yang lebih rajin, aku yang lebih lama di gereja. Tapi kenapa dia yang dinaikkan sama Tuhan? Jadi tiba-tiba waktu kita lihat orang lain naik jadi orang yang lebih dari kita, tiba-tiba kita merasa bahwa kita yang gak diterima. Apalagi yang ukuran yang salah. Kita sering melihat kesempatan melakukan firman sebagai tuntutan. Ketika kita dikasih sama Tuhan kesempatan melakukan firman, kita merasa bahwa kenapa saya dituntut. Contoh saudara ya, ketika saudara disakiti itu adalah sebuah kesempatan saudara bisa mengampuni orang lain. Tapi seringkali waktu kita disakiti dan kita disuruh mengampuni orang lain, kita berkata gini, kenapa kok harus aku yang ngampuni, kenapa enggak dia? Kan dia yang berbuat salah, kan dia yang melakukan, kan dia yang menyakiti, harusnya dia dong yang minta ampun. Kenapa kok harus aku? Saudara, seringkali kita lupa memandang itu sebagai sebuah kesempatan buat kita mengampuni, buat kita jadi serupa Kristus, buat kita ini mengumpulkan upah, saudara. Jangan sampai karena kita lupa, saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita yang seharusnya itu menghasilkan upah, tapi hanya menghasilkan hukuman demi hukuman. Kenapa? Sebab kita salah menyikapi. Kita salah menyikapi kesempatan melakukan firman itu sebagai tuntutan. Contoh lagi saudara. Ayo ini waktunya saudara diberi kesempatan untuk memberi. Sebab kita akan menjadi berkat kali ini saudara. Atau gereja akan sama-sama kita akan bergerak melakukan ini melakukan itu. Saudara kita diberi kesempatan untuk kita memberi. Lalu kita berkata gini dalam hati. Senengannya jemaat dikongkon ngekei. Ada orang berkata gini, nyugeno pendeta nih. Puji Tuhan kalau saudara ya, kalau di sini pendetanya nggak ambil uang perpuluhan, nggak ambil uang persembahan. Gitu saudara ya. Ada orang berkata gini, itu Bu Tanti tuh pergi ke sekolah, pergi ke Korea pakai uang sekolah gitu. Ya ilah, kalau sampai bisa pakai uang sekolah mah saya senang sekali saudara. Gitu ya saudara ya. Gitu. Oh sekolahnya aja masih belum ada sisanya saudara ya uangnya. Dan itu pun uang juga bukan saya yang pegang, bendahara sekolah yang pegang. Gimana bisa gitu saudara.
Tapi seringkali kita itu melihat sebuah kesempatan memberi sebagai sebuah kesempatan, kenapa kok harus aku yang dituntut memberi? Kenapa kok mesti aku? Bahkan ada yang berkata begini, itu loh, sing sugih-sugih akeh. Kenapa kok kudu aku sing ngasih? Saudara itu ketika kita dikasih kesempatan melakukan firman, itu bukan tuntutan, itu kesempatan. Katakan itu kesempatan. 1, 2, 3, itu kesempatan. Waktu saudara dikasih kesempatan mengampuni, ambil kesempatan itu. Saudara dikasih kesempatan mikul salib, ambil kesempatan itu. Waduh, aku bersuka cita, aku serupa Kristus. Jangan sampai merasa karena saya dituntut, orang yang merasa saya dituntut, waktu dia lakukan firman, dia merasa dia berjasa. Kalau kita merasa bahwa melakukan firman sebagai sebuah tuntutan, lalu kita melakukannya, kita akan merasa tiba-tiba kita berjasa di dalam melakukan firman. Padahal tidak ada yang berjasa loh saudara. Yesus saja yang berjasa. Kita mah apa saudara ya? Kita kan cuma menerima saudara. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi. Ukuran apa yang salah? Kalau saya ditegur artinya saya dibenci. Kalau saya dididik artinya saya dibuang. Padahal firman Tuhan berkata yang namanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan mendidik kita. Sehingga kalau saudara ada orang yang mau menegur saudara, percayalah orang itu dipakai oleh Tuhan bukan untuk membenci saudara. Tapi orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara. Orang yang waktu ditegur merasa diri dibenci, ini ada yang salah di dalamnya. Dan orang Kristen kita ini sukar menyadarinya. Karena kita itu terbiasa dengan di dunia itu, orang kalau di dunia hari ini, kalau sudah lihat perang komentar di medsos itu saudara ya. Begitu ada sesuatu yang gak terima, semua itu langsung mencerca saudara. Dan semua itu mencerca dengan kata-kata hinaan dan kebencian. Sehingga kita pun berpikir bahwa ketika ada orang tegur kita, pemimpin kita tegur kita, teman kita tegur kita anggap itu bahwa oh aku ini dibenci, aku ini dibuang. Saudara saya kasih tahu itu adalah tipuan iblis. Itu sama sekali salah. Nah orang yang kalau ditegur enggak bisa, kalau dididik enggak bisa, orang-orang model kayak gini biasanya maunya dipuji. Maunya cuma terima pujian doang, terima kemuliaan. Loh saya pernah enggak ada di sini? Ada pernah saya saudara. Saya 1, 2, 3 ini, 4 ini enggak bilang soal orang lain. Saya pernah ada di situ saudara. Saya juga pernah nggak mempunyai ukuran yang model-model kayak gini. Dan sejujurnya kalau kita nggak berhati-hati, seringkali ukuran itu kita pakai dan kita pakai ulang. Meskipun kita berusaha buang, kita bisa kadang-kadang pakai ulang loh saudara. Hati-hati. Kalau pada waktu duduk di sini dengar firman, iya sih itu memang salah, itu memang salah. Tapi tunggu di dalam kenyataan hidup. Kita perlu berlatih dan melatih diri kita melakukan firman saudara. Contohnya apa? Orang yang maunya dipuji dikasih kemuliaan. Jujur saudara ya, kita ini para pelayan-pelayan Tuhan. Baik mungkin yang khotbah atau yang WL, saudara ya. Kita itu bisa bilang gini, oh tuh kan kalau aku yang khotbah, hadirat Tuhan turun. Kalau aku yang WL, jemaat itu sudah gemeter semua. Saudara, saya kasih tahu, gak ada yang penting dari kita. Gak WL, gak yang firman tuh gak ada yang penting saudara. Jangan pernah pengen dipuji. Waktu kita pengen dipuji atau waktu kita senang dipuji, sebetulnya di saat yang sama kaki kita ini sudah tidak punya kekuatan buat berdiri. Betul. Orang yang suka dipuji, orang yang suka, kalau kamu yang WL tuh rasanya, hatiku dredeg-dredeg gitu loh. Hatiku rasanya sudah gemeter, rasanya sudah kayak penuh petir dengan awat mekat gitu rasanya. Hadirat Tuhan turun dengan pekat. Saudara, kita mulai, aku kok. Lihat kalau bukan aku yang WL, enggak enak aku. Saudara, kalau kita punya hati kayak gitu, segera minta ampun saudara. Sebab hati yang model kayak gitu, bikin kaki kita lumpuh gak bisa berdiri. Gak akan punya kekuatan berdiri. Oh kalau aku yang mimpin, acara itu berhasil. Tunggu kalau orang lain yang mimpin, gak sebagus aku. Saudara, hati-hati dengan hati kita sendiri ini loh.
Hati kita ini seringkali jahat dan menipu kita. Oh kalau aku yang bikin mesti paling, ya gitu saudara ya. Pasti paling jos. Saudara, apa yang jos itu apa? Gak ada. Kalau gak hikmat Tuhan kasih, kalau gak kemudahan, kemurahan, pimpinan Tuhan kasih, gak ada gunanya saudara. Bahkan di dalam gereja suka ada yang namanya star syndrome. Merasa dirinya ini pantas jadi bintang di gereja. Di gereja tuh aku yang paling hebat. Saudara, di gereja tidak ada star yang lain. Yang ada hanya satu superstar, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya berkata bahwa di gereja di tempat ini juga tidak ada satupun orang yang penting selain hanya Yesus saja. Yang sepakat katakan amin. Saudara, sehingga waktu kita punya ukuran yang salah, kita ini mendapati diri kita ini, tahu-tahu kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Yang terakhir ukuran apa yang salah? Berdasarkan kepada kuantitas atau jumlah. Banyak-banyakan, bukan kualitas. Oh siapa yang paling besar? Oh siapa yang krunya paling banyak? Aku gitu loh ya. Banyak-banyak, jemaatnya yang paling banyak siapa? Aku yang paling besar gitu. Saudara? Sehingga waktu ada orang lain punya kuantitas lebih, jumlah lebih, kita jadi nggak aman betul. Saudara, waktu kita mendasarkan kepada yang kelihatan tampak, yang semua itu adalah ukuran yang saya bilang tadi, salah ukuran. Mari kita akan buka dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 12. Kejadian 4. Ayat 2 sampai 12 firman Tuhan berkata begini. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Kain kepada Habel. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, kisah ini adalah tentang kisah Kain dan Habel. Seperti yang kita tahu bahwa Kain dan Habel hari itu mereka sama-sama mempersembahkan. Habel mempersembahkan dari lemak, yaitu dari kambing dombanya, dari ternaknya. Dan Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Seperti yang tadi dikatakan karena Kain adalah seorang petani dan Habel seorang peternak. Hari itu yang namanya peternak bukanlah pekerjaan yang menghasilkan uang. Karena manusia belum makan ternak hari itu. Manusia hanya makan biji dan buah. Jadi apa yang dikerjakan Kain itu adalah sesuatu yang itu memang bisa untuk kemakmuran, kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi apa yang dikerjakan Habel, beternak itu lebih kepada sebuah persiapan kepada penyembahannya kepada Tuhan. Nah, cuman masalahnya Tuhan tuh tidak pernah kasih masalah dengan pekerjaan dari Kain maupun Habel. Tuhan gak masalah, mau Kain mau berkebun kek, dia mau bertambang kek, dia mau apa terserah gitu. Dia mau ikut beternak juga gak masalah. Cuman pada waktu satu kali mereka kasih korban, korbannya itu yang satu diterima dan yang satu tidak diterima. Kenapa? Sebab seperti pada waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, bahwa apa yang menjadi korban, yang dikorbankan, yang untuk menutup
daripada dosa manusia menutup sementara adalah dari korban, dari binatang gitu, dari darah gitu. Dan bukan dari tanam-tanaman seperti Adam dan Hawa pakai tanam-tanaman dan Tuhan menggantikan itu dengan Tuhan itu menyembelih kan gitu saudara ya. Sehingga Habel belajar di situ bahwa selera Tuhan, maunya Tuhan itu adalah persembahan yang dari darah ini tadi, yang dari ternak ini tadi. Kain di situ dia masih mempersembahkan yang menurut dia itu bagus. Buat Kain kan ternak gak ada gunanya. Buat Kain kan ternak gak bisa dimakan. Buat Kain, buah-buahan itu berharga. Tapi itu bukan selera Tuhan. Saudara ngerti sampai di sini? Buat Kain itu berharga, tapi bukan selera Tuhan. Habel memilih untuk melakukan yang seperti selera Tuhan. Sama saudara. Seringkali yang di dalam firman itu yang bukan selera Tuhan, yang di dalam firman itu yang bukan selera kita. Yang kita mau kan yang enak buat kita persembahkan. Tapi seringkali yang kita mau itu enggak selera Tuhan. Nah, ketika mereka itu bawa ini persembahan sama-sama, yang terjadi adalah persembahan yang satu tidak diterima. Tapi yang persembahan yang satu diterima. Firman Tuhan ngomong bahasanya lebih halus lagi. Tuhan itu tidak mengindahkan. Artinya gini, ditolak banget ya enggak, tapi enggak dianggap penting. Nah saudara, buat Kain ketika dia merasa persembahannya tidak dianggap penting, itu sama dengan dia ditolak. Dan ketika dia merasa bahwa aku ditolak, aku dibuang nih. Tiba-tiba insting yang lain keluar dalam dirinya dan dia mulai bunuh adiknya. Padahal hari itu Tuhan bahkan tidak marah kepada korbannya Kain. Betul saudara? Tuhan tidak marah loh. Tuhan gak bilang gini, Kain aku mencela korbanmu. Enggak juga saudara. Enggak. Kain karena kamu mempersembahkan korban yang enggak sesuai seleraku, maka engkau kubuang dari hadapanku. Enggak juga. Enggak. Hanya tidak diindahkan. Nah ini saudara, seringkali kita juga punya perasaan kayak gini. Ketika kita merasa bahwa perasaan kita nih, baru persembahan kita ini tidak seolah-olah tidak diindahkan Tuhan. Tiba-tiba kita lihat sebelah kita lihat saudara kita dan kita merasa loh kenapa kok kamu, kenapa kok bukan aku. Lalu insting Kain kita mulai keluar dan kita mulai bunuh saudara kita. Saudara hati-hati dengan roh Kain. Sebab ukuran-ukuran yang salah akan membuat gereja saling membunuh. Ukuran-ukuran yang salah yang kita pakai satu dengan yang lain, yang kita pakai dalam diri kita ini saudara, itu akan bisa membuat kita saling membunuh satu dengan yang lain. Saudara, ketika Kain lihat Habel seperti itu dan seketika ini yang keluar dari instingnya, dia bunuh adiknya. Demi karena apa? Karena dia merasa dia ditolak. Tahukah saudara, ketika seringkali kadang-kadang Tuhan itu memberkati, mungkin seolah-olah itu buat di pandangan kita ya, Tuhan itu beranugerah buat teman kita, beranugerah buat orang lain. Itu bukan artinya Tuhan membuang saudara. Memang kadang-kadang ada yang perlu dibetulin dari kita. Apakah mungkin kita belum ngasih yang sesuai selera Tuhan? Loh, pernah nggak kita nggak ngasih sesuai selera Tuhan? Saya rasa kita tuh sering loh, nggak ngasih sesuai selera Tuhan. Saya rasa kita itu sering loh melakukan yang tidak tepat seperti yang selera Tuhan. Berapa waktu yang lalu di Pati kita bikin acara. Setelah selesai acara, lalu teman-teman itu bilang, aduh dia puji Tuhan ya. Acaranya sukses gitu. Selamat ya, saling memberi selamat, acaranya sukses. Saya tuh diem saudara. Saya pikir sukses itu apa gitu. Ukuran acara sukses itu apa?
Saya nggak tahu. Apakah ukuran acara sukses itu kalau konsumsinya habis, nggak ada sisa? Apakah ukuran acara sukses itu kalau acaranya udah selesai? Apakah ukuran acaranya sukses itu kalau acaranya ya udah berlangsung dengan baik seperti biasa atau seperti yang direncanakan? Acara sukses itu apa gitu? Saya diem aja saudara, saya bingung gitu. Saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan acara sukses itu apa? Tiba-tiba saya tanya sama diri saya sendiri, emangnya kamu udah tepat melakukan seperti yang Tuhan mau? Tiba-tiba saya jadi merasa sukses saya ini sebelah mana ya? Ukuran sukses kita tuh kadang-kadang itu bukan gitu saudara. Sukses itu bukan gitu saudara. Jadi saya bilang udah stop ya. Kita kalau setelah selesai acara jangan bilang sukses-sukses lagi. Udah stop gitu. Gak ada acara sukses. Habis harusnya setelah selesai acara kita tuh langsung koreksi diri gini. Tuhan, apakah tadi udah tepat seperti yang Tuhan mau? Apakah waktu aku tadi melayani itu tepat seperti yang Tuhan mau? Aku berdoa sungguh-sungguh enggak? Aku tepat enggak? Aku memberinya tepat enggak? Aku ngajak orang tepat enggak? Aku mengucapkan sesuatu yang tepat enggak? Aku membangun dengan tepat enggak? Harusnya kan gitu saudara. Bukan bicara soal, berhasil ya sukses, kita sukses. Yang sukses tuh enggak ada saudara. Ukuran kesuksesan kita sama sekali bukan di situ. Sama dengan Kain, dia merasa sebuah ukuran kesuksesan adalah kalau mungkin saya bayangkan hari itu dia seorang WL, maka dia akan merasakan, wah itu menggelegar tuh, wah aku yang WL. Kira-kira gitu saudara. Ini saya mau menempatkan diri saya karena saya tuh sering WL saudara ya. Jadi saya ngomong gini, oh kalau aku tuh melayani terus acaranya terjadi seperti ini, wah itu pasti itu namanya, itu sukses itu. Sehingga waktu kita lakukan itu dan seolah-olah kita gagal. Lalu insting kita mulai membunuh. Wih kurang asem, dia kok bisa lebih baik dari aku ya. Kita bunuh saja dia. Hati-hati dengan roh Kain. Roh Kain ini suka nyusup dalam gereja dan membuat gereja saling bunuh. Dan saya mau katakan kita perlu berhenti. Kita perlu menghentikan tulahnya Kain ini. Kita perlu berhenti untuk pakai ukuran yang salah. Dan kita perlu menghentikan tulah Kain itu terjadi di tengah-tengah kita. Yang sepakat katakan amin. Saudara, ukuran kasih Tuhan itu kayak apa toh saudara yang betul. Mari kita lihat caranya mengukur kasih Tuhan yang betul itu pakai kayak apa. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Saudara, ukuran kasih Tuhan kepada kita ternyata bukan berdasarkan apa yang tampak. Yang kita pikir itu sebuah ukuran. Tapi ukurannya adalah salib Kristus. Nah salib itu adalah jawaban dari semua pertanyaan. Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau menerima aku? Apakah engkau masih memperhatikan aku? Saudara itu ada semua jawabannya cuma satu. Ya di salib itu saudara. Waktu kita lihat salib itu. Firman Tuhan berkata bahwa itu segala yang terbaik ada di situ. Nah, caranya gimana berarti? Dasar dari ukuran yang benar. Caranya gini, yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sederhana aja. Percaya bahwa Tuhan itu sayang padaku. Percaya bahwa kita ini biji matanya, kita itu berharga. Kita itu kesayangannya. Ada banyak orang merasa hidupnya seperti gubuk derita. Ada banyak orang merasa hidupnya itu seperti hidup dalam gubuk penderitaan. Dan tidak bisa keluar dari situ. Lalu mulai mengasihani diri. Saudara sedang ditipu sama setan. Sebab Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau itu mulia, engkau itu kesayanganku, kata Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 firman Tuhan berkata,
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau lihatlah ayat ini saudara, ukuran kita biasanya ada di 32 bagian yang terakhir saudara. Bolehkah ayatnya saya minta dikeluarkan terus? Kita ukurannya seringkali mengaruniakan segala sesuatu. Artinya gini, kita sering mengukur kasih Tuhan itu dari, kalau kita itu dikasih banyak segala sesuatu. Tapi kita lihat ukuran yang awal itu yang bukan yang itu saudara. Tuhan yang sudah kasih anaknya sendiri buat kita, tidak mungkin kasih yang kurang baik. Kurang lebih ayatnya kayak sederhana gitu. Kalau dia sudah kasih yang terbaik, yang termulia, yang terdahsyat buat kita, tidak mungkin Tuhan itu mengaruniakan yang kemudian tidak baik dalam hidup kita. Tidak mungkin. Kalau Yesus saja dikasih, tentu segala yang terbaik itu mengikuti saudara. Tetapi kenapa seringkali kita itu salah mengukur? Karena kita tidak percaya kita itu disayang sama Tuhan. Saya ingin kita katakan sama diri kita sendiri ya. Sebut nama kita sendiri, Tanti, kamu itu biji matanya Tuhan, kamu itu berharga. Gitu saudara. Saudara ngomong sama diri saudara sendiri gitu ya. Panggil nama saudara sendiri, jangan tunggu sebelah saudara panggil saudara gitu. 1, 2, 3, Tanti kamu itu biji matanya Tuhan, kamu itu berharga. Panggil nama saudara sendiri, taruh sampai saudara dengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3, Tanti kamu itu biji matanya Tuhan, kamu itu kesayangannya Tuhan. Saudara, pada waktu saya itu saya punya di rumah tuh saya punya kamar doa saudara. Di kamar doa itu saya punya cermin di situ, saya kasih tulisan di situ. Anak saya satu kali masuk, ini apa ya mah maksudnya gitu. Dia lihat di situ tulisan saya, itu saya sedang ngomong sama diri saya sendiri. Kalau saya bercermin saya ngomong sama diri saya sendiri. Kamu berharga gitu saudara, ada tulisannya di situ. Kamu disayangi. Jadi gak penting apa yang terjadi di luar, gak penting bagaimana orang lain memperlakukan, tapi di dalam diri kita sendiri harus percaya dan harus tahu bahwa kita berharga. Kita disayangi. Kalau sudah begitu saudara, apapun yang saudara dapat di luar, saudara akan menganggapnya itu sebagai sebuah kasih sayang, bukan ketidakadilan. Kita akan dapat punya cara pandang yang betul. Kalau kita punya ukuran yang betul, saya undang para pemain musik. Yang kedua saudara, bagaimana caranya kita punya ukuran yang dasar dari ukuran yang benar. Yang kedua adalah lihatlah semua sebagai kesempatan untuk Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Lihatlah itu semua yang terjadi itu sebagai sebuah kesempatan Tuhan disenangkan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 firman Tuhan itu berkata begini. Di The Message tulisannya gini, cheerfully pleasing God is the main thing. Menyenangkan hati Tuhan dengan sukacita adalah yang utama. Jadi di dalam segala hal yang kita tuh lihat, ambillah itu sebagai sebuah kesempatan. Kita itu menyenangkan hati Tuhan dengan sukacita. Saya minta G. Mazmur 30 bilang gini, Tuhan I give you all the credit. Aku memberikan kepada engkau semua pujian, semua pengakuanku. Gitu. Ini semua jasamu. Nah, tadi kita udah mulai dari ngomong ini ukuran yang sering kali salah kita pakai. Saudara ya, ukuran ini yang akan membuat hidup kita tidak bisa bertumbuh. Ukuran-ukuran ini yang akan membuat hidup kita terbuang, sia-sia, rusak. Bahkan perjuangan kekristenan kita kalau kita pakai ukuran-ukuran yang salah, maka tiba-tiba seluruh iman kita buat Tuhan itu sia-sia saudara. Tetapi sekarang ini ada ukuran yang baru yang harus kita pakai, yang sesuai firman. Yang pertama tadi, segala sesuatu, dalam segala sesuatu katakan pada diri kita, percayai bahwa Tuhan mencintai aku. Tuhan itu sayang padaku, aku itu kesayangan Tuhan.
Dan ambillah segala hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Saya ingat papa saya selalu berkata begini. Dari antara semua ini ya, aku ini yang paling disayang Tuhan. Dia selalu bilang gitu. Bahkan di rumah dia kalau pernah bilang kalau sama kami gitu. Aku kalau merasa di antara bahkan kue-kue iki, aku iki sing paling disayang Tuhan. Dia suka bilang gitu. Ada orang satu kali tersinggung bilang gini, emangnya cuma dia yang disayang Tuhan? Lah aku, saudara, itu caranya dia memandang dirinya. Nah saudara, bagaimana cara kita memandang diri kita? Seringkali kita pandang Tuhan itu tidak sayang sama kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, dia yang kasih yang terbaik. Salibnya itu adalah bukti sayangnya kepada kita. Tidak bisa ditambah lagi karena itu sudah seluruhnya yang Tuhan punya dikasih ke kita. Demikian juga kasihnya itu tidak akan berkurang. Tidak dengan kebodohan kita. Tidak, bahkan firman Tuhan bilang dengan dosa kita. Bahkan ketika kita dosa aja Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mati buat kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita nggak percaya kalau dia tuh mencintai kita? Kita seringkali punya ukuran-ukuran yang kelihatan. Yuk belajar. Jangan jadi Kain yang ukurannya selalu diukur dengan lihat orang lain. Yang ukurannya selalu diukur dengan iri hati. Yang ukurannya selalu saja harus aku yang nomor satu. Belajar taruh Tuhan yang nomor satu. Izinkan semua yang Tuhan kerjakan itu dikerjakan sempurna dalam kita. Nah caranya gimana sekarang? Ini kan kita perlu ngelatih diri. Saya tuh percaya gini, firman itu terjadi di dalam alam roh. Tapi kita itu perlu membuat yang di dalam alam roh itu jadi daging. Kan saudara mau dong janji Tuhan yang Tuhan kasih di dalam firman. Aku akan membuat engkau menduduki kota-kota. Gitu kan saudara ya. Ini janjinya di alam roh. Tapi saudara mau ini janjinya tetap di alam roh. Atau saudara mau itu betul-betul saudara bisa menduduki kota-kota. Mau langsung dong benar ya saudara ya. Sama. Itu yang namanya firman perintah itu adanya di alam roh. Kita dengar. Nah kita perlu ini merubah ini jadi alam nyata dan dikerjakan tiap hari. Kalau kita merubah yang di firman itu jadi alam nyata dikerjakan tiap hari. Itu seperti orang bangun jembatan. Jembatan itu adalah iman dan perbuatan, firman Tuhan berkata gitu. Sehingga janji yang di sini itu bisa ngalir juga ke dalam daging kita. Nah sekarang latihannya gimana melakukan? Bahwa kita tuh percaya Tuhan itu menyayangi kita. Bahwa kita itu melihat semuanya itu sebagai kesempatan Tuhan dimuliakan. Latihan yang paling gampang, yang nomor 1. Belajar mengatakan dengan tulus kepada saudara kita, terutama yang sedang dapat berkat lebih daripada kita, mengatakan gini, saya sukacita lihat kamu diberkati. Ngomong dengan tulus. Tidak gampang? Tidak gampang. Saudara ya, jujur, oh aku tuh seneng lihat kamu diberkati. Iya kalau yang model-model cuman sekedar lipstick gitu gampang lah saudara ya. Ngomong jujur dari hati kita lihat orang lain diberkati lebih dari kita. Saya tahu itu tidak gampang. Tapi kita sedang melatih diri kita. Sedang berkata kepada diri kita, Tanti, kamu disayang Tuhan. Kamu tetap disayang Tuhan. Meskipun dia tampak lebih diberkati dari kamu, kamu tetap disayang. Bukan berarti kamu dibuang. Tadi pagi saya cerita, seperti saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu. Adik saya punya mobil yang bagus banget menurut saya, bagi saya. Mobil yang menurut saya itu mobil yang wah gitu saudara ya. Lalu dia cerita, saya beli mobilnya segini gitu. Mobilnya gini. Yang mobil itu kalau mobil saya dijejer beberapa biji baru dapat mobil itu satu saudara ya. Ada orang berkata gini, kamu udah piye perasaanmu gitu? Lihat itu adikmu itu mobilnya jauh lebih bagus dari kamu.
Dia punya jauh lebih banyak dari kamu. Saudara, saya bilang, jujur dalam hati saya tuh senang. Jujur dalam hati saya tuh senang. Saya tuh udah cerita sama saudara beberapa kali kan saudara ya. Tapi sebetulnya saya tuh belum pernah diajak naik mobilnya itu saudara ya. Saya cuma mengimpi-impikan itu, tapi saya belum pernah diajak naik mobilnya itu. Nah hari Rabu kemarin, saudara, akhirnya saya dijemput saudara, naik mobil itu. Ada saya, suami saya, ada mama di situ, ada Tintin, ada Yongki di situ gitu. Orang tuh udah ada yang tahu saudara. Saya tuh bahkan tidak menyangka kalau saya dijemput pakai mobil yang bagus itu saudara ya. Waktu saya lihat, wih aku dijemput pakai mobil itu. Wah saya tuh baru di trotoar tuh saya tuh udah seneng saudara. Saya tuh udah senyum gitu. Muka saya tuh senyum seneng gitu saudara ya. Aku tuh seneng gitu. Saya masuk mobilnya saya seneng gitu. Waduh akhirnya aku naik mobil ini saya bilang gitu. Saya sampai bilang ini harusnya nih tolong aku di videoin dong, saya bilang gitu ya. Kalau aku naik mobil ini, tolong ini yang punya mobil turun, kamu jadi tukang video di jalan gitu. Jendelanya saya buka, saya tak lewat naik mobil ini. Tentu yang nyetir siapa? Yang nyetir ya yang punya mobil lah ya saudara ya. Saya duduk di belakang gitu, saya bilang gitu. Sama kita guyon, tapi saya sepanjang jalan saya seneng banget gitu. Saya suka cita. Tapi yang saya heran sejujurnya, ada orang-orang yang kalau saudaranya diberkati gak aman. Kalau saudaranya diberkati gak aman, kalau temennya diberkati gak aman. Saya bilang hari itu, mungkin kalau saya punya perasaan itu apa itu perasaan Tuhan ya. Harusnya gitu loh, kamu suka cita kalau ada lihat orang yang diberkati. Dan hari ini saya mau berkata, saya bisa melewati itu bukan karena saya tidak pernah melewati ukuran yang salah. Saya pernah melewati ukuran yang salah. Tapi kalau hari ini kita mau latih diri kita. Belajar ngomong sama teman kita yang lagi diberkati. Saudara kita yang hari ini lagi diberkati dari kita, lebih diberkati dari kita. Katakan dengan tulus, aku suka cita lihat kamu diberkati. Aku suka cita lihat tempatmu rame. Aku suka cita kamu akhirnya bisa beli rumah. Aku suka cita akhirnya kamu bisa beli motor meskipun mungkin hari ini kita masih naik sepeda. Aku suka cita lihat kamu bisa mencapai yang kamu inginkan. Aku senang lihat kamu diberkati. Itu yang latihan nomor 1. Latihan nomor 2 saudara ya. Kalau saudara ada di dalam FA, saudara ada di dalam pelayanan, saudara dengan rekan saudara, belajar ngomong sama orang lain. Kamu penting buat kerajaan surga. Bukan untuk saya pergunakan, bukan untuk saya manfaatkan. Kamu sendiri penting buat kerajaan surga. Gitu saudara. Belajar mengatakan bahwa orang lain itu penting. Kasih mereka prioritas, kasih mereka itu tempat gitu saudara. Yang ketiga, latih diri kita untuk mengakui kebaikan orang lain tanpa nyinyir. Angel loh saudara, angel. Kita itu lebih gampang ngomong no kejelekan. Ngomong kejelekan tuh, waduh, kayaknya 2 jam itu kayak gak habis gitu saudara ya. 2 jam itu seolah-olah hanya sekedip mata. Tapi begitu ngomong soal kebaikan, rasanya sebentar itu sudah angop-angop. Ya saudara, kayaknya udah gak asik gitu, topiknya udah gak asik. Belajar mengakui kebaikan orang lain. Bukan cuman ingat jeleknya doang, dia pernah kok berjasa, dia pernah baik. Bagaimanapun dulu aku pernah ditolong, aku ingat itu aku gak akan lupa. Saudara, belajar jadi aman di dalam diri kita ini dengan merasa bahwa saya disayang, saya disayang. Saya disayangi Tuhan, saya ini berharga buat Tuhan. Yang sepakat kita mau latihan untuk kita ini lakukan firman, katakan sama-sama amin 3 kali. 1, 2, 3, amin, amin, amin. Kita akan menghentikan semua roh Kain di dalam gereja. Semua tulah Kain saling membunuh dalam gereja. Ini waktunya berhenti. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara ditegur, ambil itu sebagai cinta. Ambil itu sebagai sayang. Kalau saudara lihat apapun, lihat itu sebagai
Tuhan menyayangi kita dan ini adalah kesempatan kita memuliakan Dia. Mari kita akan bangkit berdiri saudara.